Baik, saudara-saudara, mari kita mulai materi perpajakan 1. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi sebelumnya, jadi lanjutan materi sebelumnya, yaitu ketentuan umum pajak. Khususnya hari ini kita akan membahas penetapan dan ketetapan pajak, kemudian penagihan pajak dan daluarsa penagihan pajak, dan yang terakhir, tata cara penghapusan piutang pajak. Baik, mari kita mulai yang pertama, penetapan dan ketetapan pajak. Pada pasal 12 Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Kemudian yang kedua, jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu yang ketiga, apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, maka Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Nah, pada pasal 12 Undang-Undang KUP ini secara tegas menyebutkan bahwa wajib pajak harus mengikuti asas yang dipakai di dalam pemungutan pajak, yaitu mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sendiri. Jadi implementasinya adalah menghitung sendiri kemudian membayar sendiri sesuai dengan ketetapan pajak. Jadi tidak usah menunggu ketetapan dari kantor pajak. Nah, ini pasal 12 Undang-Undang KUP. Nah, setelah dilakukan kewajiban SPT, artinya wajib pajak telah menyampaikan SPT tepat pada waktunya, maka berdasarkan pasal 4 dan 8 Undang-Undang KUP, wajib pajak diperkenankan untuk membetulkan SPT yang telah disampaikan. Syaratnya apa? DJP belum melakukan pemeriksaan paling lama 2 tahun sebelum kedaluarsa penetapan, apabila SPT pembetulan menyatakan rugi atau lebih bayar. Nah, kembali ke masalah kedaluarsa penagihan pajak. Di dalam undang-undang menyebutkan bahwa kedaluarsa utang pajak itu adalah 5 tahun. Nah, kalau begitu, wajib pajak ini masih boleh melakukan pembetulan, gitu ya, apabila SPT-nya itu rugi. Rugi artinya rugi kan nggak bayar pajak ya, atau lebih bayar gitu, sepanjang ya paling lama 2 tahun sebelumnya. Berarti kalau kedaluarsa 5 tahun berarti sampai dengan tahun ketiga setelah penyampaian SPT itu masih boleh membetulkan walaupun rugi atau lebih bayar. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 tahun, artinya dalam 2 tahun terakhir masa kedaluarsa, maka pembetulan tidak boleh lagi dilakukan apabila SPT-nya rugi atau lebih bayar. Tapi kalau kurang bayar masih diperkenankan. Jadi kalau kurang bayar sampai dengan akhir masa kedaluarsa pun masih boleh sebelum masa kedaluarsa. Nah, kemudian ketika wajib pajak melakukan pembetulan SPT dan ternyata kurang bayar, maka sanksi pajak 2% per bulan atas pajak yang kurang dibayar dalam pembetulan SPT tahunan
yang dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Ini kalau tahunan ya. Kemudian kalau SPT masa, sanksi 2% per bulan atas pajak yang kurang dibayar dalam pembetulan SPT masa dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Nah, umumnya tanggal penghitungan berapa bulan itu, bagian bulan dihitung 1 bulan, walaupun hanya 1 hari. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembetulan SPT juga diperkenankan dalam rangka kompensasi kerugian. Artinya tahun-tahun sebelumnya wajib pajak menderita kerugian. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membetulkan SPT dalam hal wajib pajak menerima SKP, surat ketetapan pajak, kemudian SK keberatan, SK pembetulan, putusan banding, dan putusan PK tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT tahunan yang akan dibetulkan tersebut. Dengan syarat tadi ya, Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan terhadap SPT tahun pajak yang dibetulkan. Nah, kapan dilakukan? Dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi di poin yang kedua ini menyatakan bahwa wajib pajak juga boleh membetulkan SPT tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, asalkan belum dilakukan pemeriksaan pajak dalam hal kompensasi kerugian. Artinya tahun-tahun sebelumnya itu memang menderita kerugian. Baik. Nah, kemudian pengungkapan ketidakbenaran setelah penyampaian SPT. Ini bisa dilakukan. Yang pertama, mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan. Yang kedua, mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. Ada 2 tipe di sini. Yang pertama, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan artinya wajib pajak telah diperiksa tetapi sebelum penyidikan terkait pasal 38. Jadi dalam hal ini wajib pajak diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan dilakukan pemeriksaan ya. Nanti akan mengarah ke penyidikan begitu. Syaratnya apa? Atas kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan yang dia lakukan. Maka sanksi yang harus dipenuhi adalah denda kenaikan 150%. Ini yang pertama. Yang kedua, mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. Ya, tadi kan ketidakbenaran karena perbuatan. Dia perbuatan yang sengaja dilakukan ya. Kemudian yang kedua ini ketidakbenaran pengisian SPT. Nah, dalam hal seperti apa pengungkapan ketidakbenaran ini? Telah diperiksa tetapi SKP belum diterbitkan. Jadi dalam hal ini wajib pajak telah diperiksa oleh pemeriksa pajak, tetapi belum sampai diterbitkan SKP. Yang kedua, atas kesadaran sendiri, maka dendanya adalah 50% kenaikan. Tetapi pemeriksaan tetap dilanjutkan. Dengan kata lain, walaupun sudah mengungkapkan ketidakbenaran SPT tadi, dan sudah bayar dan didenda 50%, tetapi apabila pemeriksaan tetap dilanjutkan, maka wajib pajak juga masih dikenakan kekurangan ditambah dengan sanksi karena pemeriksaan. Nah, ini
berakibat bisa jadi pajak yang dibayar jauh lebih tinggi lagi. Kalau memang ditemukan unsur kesalahan atau ketidakbenaran dalam rangka untuk pengisian SPT. Nah, kemudian dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak, nanti akan diterbitkan surat ketetapan pajak atau STP, bahkan bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi yang pertama, bisa diterbitkan SKPKB, singkatan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, terjadi jika pokok pajak, ini pajak yang harus dibayar, lebih rendah dibandingkan dengan kredit pajak. Artinya, pajak yang telah dibayar ternyata kurang dari pajak yang seharusnya. Maka KPP akan menerbitkan ketetapan pajak. Namanya SKPKB. Kemudian sebaliknya, produk pemeriksaan pajak itu bisa berupa SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, apabila pokok pajak lebih rendah dibandingkan dengan kredit pajak dalam 1 tahun pajak. Misalnya, pokok pajaknya 500 juta. Tetapi selama 1 tahun telah membayar pajak sendiri, ya, membayar pajak sendiri, dan dipungut atau dipotong pihak lain di atas 500 juta, maka jumlah kredit pajak lebih besar dibandingkan dengan pokok pajak, akan diterbitkan SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Kemudian yang ketiga, SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil, ini akan diterbitkan apabila pokok pajak itu sama dengan kredit pajak. Pajak yang terutang sudah sama dengan kredit pajak. Kemudian, SKPKBT ini diterbitkan setelah SKPKB. Jadi, SKPKB diterbitkan, kemudian ditemukan data baru atau penambahan informasi baru yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan melalui SKP tadi ya, SKPKB tadi, maka akan diterbitkan SKPKBT. Kemudian, dari pemeriksaan pun juga bisa diterbitkan STP, Surat Tagihan Pajak, dalam hal sanksi administrasi. Atau yang terakhir, pada waktu diperiksa oleh Fiskes, kantor pajak, diduga ada kemungkinan wajib pajak itu melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. Nah, maka bisa jadi setelah pemeriksaan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan untuk mengetahui apakah betul-betul wajib pajak itu melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. Nah, inilah produk pemeriksaan pajak. Baik. Yang pertama kita bicara tentang SKP, Surat Ketetapan Pajak. Tadi sebutkan bahwa SKP itu ada 4 tadi ya. 1, SKPKB, detailnya di dalam KUP dibahas pada pasal 13, kemudian SKPKBT itu akan dibahas pada Undang-Undang KUP pasal 15, lalu SKPN nihil dibahas pada pasal 17A, dan SKPLB dibahas di Undang-Undang pasal 17 dan pasal 17B. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu SKPKB, sesuai pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP.
Nah, SKP ini bisa diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam hal pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, apabila wajib pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan, bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4A. Artinya yang kedua ini bisa jadi wajib pajak itu sudah seharusnya menjadi wajib pajak, tapi tidak mendapatkan NPWP, tidak mau mencari NPWP, atau wajib pajak yang sudah memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak, di mana omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar setahun, tetapi dia tidak dikukuhkan sebagai PKP. Maka kantor pajak akan menetapkan NPWP atau mengukuhkan sebagai PKP tadi ya, secara jabatan. Artinya berdasar inisiatif dari kantor pajak. Nah, maka di dalam kondisi ini, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB itu akan ditambah dengan bunga sebesar 2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi ketika ada kemungkinan wajib pajak kurang bayar tadi dengan melalui dua sebab tadi, maka sebesar kekurangannya itu ditambah dengan sanksi 2% sebulan untuk jangka waktu 24 bulan. Artinya, pada waktu itu diterbitkan lebih dari 24 bulan, misalnya diterbitkan tahun keempat gitu ya, atau tahun kelima, yang berarti sudah lebih dari 24 bulan, maka dendanya hanya 24 kali 2%, atau sama dengan 48%. Baik, ini yang pertama. Kemudian, masih sama SKPKB, berdasar pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang KUP, dapat diterbitkan dalam waktu 5 tahun dalam hal apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Kemudian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPNBM, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif nol. Dan yang ketiga, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tentang pembukuan ya, tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, maka jumlah pajak dalam SKPKB nanti ditambah dengan kenaikan 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Ini untuk PPh ya. Yang kedua, kenaikan 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Misalnya, mestinya memotong pajak tapi tidak memotong pajak. Maka kalau ketahuan, ya jumlah yang harusnya dipotong nanti akan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%. Lalu yang lain, kenaikan 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa
dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Nah, ini dalam lingkup SKP KB. Oke. Kemudian pada pasal 13 ayat 4 Undang-Undang KUP menyebutkan tentang kepastian dan jaminan hukum SPT, bahwa pajak yang dilaporkan dalam SPT dalam jangka waktu 5 tahun tidak diterbitkan SKP, maka sudah menjadi pasti. Artinya, kalau wajib pajak sudah menyerahkan SPT selama 5 tahun itu tidak dilakukan pemeriksaan pajak oleh KPP, maka secara hukum, ada kepastian hukum gitu, dianggap SPT-nya sudah pasti. Artinya sudah pasti benar. Jadi tidak mungkin lagi diperiksa dan tidak mungkin lagi ditetapkan pajak yang kurang dibayar. Tetapi ada pengecualian. Apabila diterbitkan walaupun jangka waktu sudah lebih dari 5 tahun. Artinya begini, tadi sampaikan bahwa selama 5 tahun itu dianggap pasti. Ya. Tetapi menurut pasal 13 ayat 5 Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa SKP-KB ini masih dapat diterbitkan walaupun lebih dari 5 tahun begitu. Ya. Apa syaratnya atau apa kondisi yang bisa semacam ini? Yaitu setelah jangka waktu 5 tahun, wajib pajak dipidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan pendapatan negara berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berarti sudah kekuatan hukum di MA. Berarti walaupun sudah lebih dari 5 tahun, apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau pidana lainnya yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap, jadi sudah sampai ke Mahkamah Agung gitu, maka tetap bisa ditagih dan diberikan sanksi bunga 48%. Ini dalam hal SKP. Kemudian sanksi administrasi pasal 13A Undang-Undang KUP. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak. Dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 20% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKP-KB. Jadi sesuai dengan pasal 13 ini, 13A ini, karena kealpaan tidak menyampaikan atau menyampaikan tapi isinya salah gitu ya, tidak kena sanksi apabila pertama kali gitu ya. Syaratnya tadi kena sanksi administrasi 200%. Baik, kemudian produk yang lainnya adalah surat tagihan pajak atau STP. STP atau surat tagihan pajak statusnya sama dengan SKP, jadi mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP. Dalam hal ini, Dirjen Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar. Jadi mestinya bayar tapi tidak dibayar. Misalnya, tidak membayar BPH pasal 25 atau angsuran pajak bulanan gitu ya, maka tentu dia akan dikenai sanksi. Ya. Kemudian dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak
sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Jadi ketika wajib pajak menyampaikan SPT, di mana SPT itu angkanya diambilkan dari laporan keuangan, dipindahkan dari laporan keuangan ke dalam SPT, dan ternyata salah di dalam mengutip misalnya, dalam menjumlah, dalam mengurangkan. Nah ini salah gitu kan, dan diketahui ketika dilakukan penelitian oleh KPP, ini sebab kenakannya tagihan pajak gitu ya. Dan wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Jadi kasus pertama kedua ini, yang pertama kedua ya, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STP ditagih dengan menambah sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP. Sampai diterbitkannya STP. Nah, di situ wajib pajak akan dikenakan sanksi 2%. Baik. Tadi sampaikan pasal 14 ayat 2 tadi ya, bahwa STP ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP. Oke. Kemudian yang lain, pada pasal 14 ayat 1 dan 4 Undang-Undang KUP, dalam hal PPN ini ya, masih sama dengan STP, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, berarti dia sebagai PKP sudah mempunyai nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Kemudian yang kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, bagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Ya, dan perubahannya selainnya ini ya. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Artinya kalau pembelinya tidak masuk ya tidak masalah gitu. Yang penting yang lainnya diisi lengkap. Lalu identitas pembeli serta nama dan tanda tangan bagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang ayat 5 huruf B dan huruf G Undang-Undang Pajak PPN dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak PE. PE itu pedagang eceran. Ini dua. Dan yang ketiga, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Maka dari ketiga kondisi ini bisa diterbitkan STP. Nah, dalam hal ketahuan, dalam hal diterbitan ini, wajib pajak harus menyetor pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak. Jadi bedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan dasarnya dari kekurangan pajak. Ini dari DPP-nya, dasar pengenaan pajak. Itu yang bedakan ya. Jadi untuk PPN, dasar pengenaan bunga atau sanksi administrasi bunga adalah 2% dari dasar pengenaan pajak. Kemudian pasal 14 ayat 1 dan 5 Undang-Undang KUP, Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKP apabila PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Ya, bagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang PPN dan PPNBM ya.
Ini terjadi ketika PKP produsen ya, produsen itu membeli alat-alat produksi ya, kemudian anak impor ya, impor dapat dikenai pajak PPN impor gitu. Tetapi perusahaan itu belum produksi, artinya sudah membeli tapi belum produksi gitu. Maka wajib pajak bisa mengajukan restitusi pajak itu atas pajak yang telah dipungut ketika impor. Nah, kemudian apabila dalam jangka waktu tertentu ternyata perusahaan itu gagal berproduksi, artinya sudah membeli mesin, PPN-nya tidak dikenakan atau PPN-nya bisa ditarik kembali, ternyata gagal berproduksi, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Inilah yang akan dikenakan ketika wajib pajak dalam PPN ya, yang gagal berproduksi. Baik, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, produk yang ketiga adalah SKP KBT. SKP KBT diterbitkan dalam waktu 5 tahun apabila ada data baru atau data yang semula belum terungkap yang berakibat jumlah pajak terutang bertambah. Dan data ini ditemukan oleh Fiskes pada waktu mungkin pemeriksaan atau mungkin ada data cross-checking dari pihak ketiga gitu kan. Maka wajib pajak harus menambah jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi kenaikan 100%. Ini dalam hal terbitan apa? SKP KBT. Jadi menagihnya pakai SKP KBT. Nah, tetapi apabila pengungkapan ini atau keterangan ini dilakukan oleh wajib pajak, jadi atas kehendak wajib pajak sendiri gitu kan, dengan menerbitkan surat tertulis, maka wajib pajak hanya cukup dengan membayar kekurangan pajak dan tidak dikenakan pajak. Nah, ini kalau kewajiban untuk membayar kurang pajak itu berasal dari wajib pajak sendiri, bukan dari Fiskes. Artinya ditemukan tidak dalam rangka pemeriksaan pajak atau data lain yang diperoleh oleh kantor pajak. Oke. Kemudian SKP KBT dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun dalam hal wajib pajak dipidana di bidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Barangkali ini ada kesalahan ya ini kayaknya ya. Jadi ini maksudnya diterbitkan lebih dari 5 tahun. Ini ya. Artinya SKP KBT bisa diterbitkan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun dalam hal tadi. Wajib pajak dipidana di bidang perpajakan ini ya. Berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dikenakan sanksi bunga sebesar 48%. Oke. Lalu yang keempat, penerbitan SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. SKP ini diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak yang menyatakan kurang bayar atau nihil atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak. Jadi intinya wajib pajak sudah menyerahkan SPT tepat pada waktunya, baik menyatakan kurang bayar, nihil atau lebih bayar gitu ya. Dan tidak ada permohonan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Maka wajib pajak akan diperiksa dan hasil pemeriksaan itu akan diterbitkan SKPLB apabila memang betul-betul lebih bayar. Dan kata lain bisa jadi wajib pajak menyampaikan SPT kurang bayar gitu ya, tetapi ternyata lebih bayar. Atau nihil ternyata lebih bayar. Atau lebih bayar ternyata juga lebih bayar, maka terbitkan SKPLB. Oke. Yang kedua, apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Ya, jadi kita telah membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya, gitu kan? Atau apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak untuk menerbitkan SKPLB. Ini telah diketemukan bahwa itu tidak harus kena pajak atau tidak terutang pajak, tetapi sudah terlanjur dibayar, maka boleh mengajukan untuk penerbitan SKPLB. Kemudian, yang keempat, SKPLB dapat diterbitkan lagi apabila berdasar hasil pemeriksaan dan atau data baru, ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Jadi pertama kali ditetapkan SKPLB, oke lebih bayar, dan kita mendapatkan restitusi gitu ya, atau pengembalian pajak gitu. Tetapi ada data baru lagi, data baru diperiksa lagi, ternyata masih lebih bayar lagi. Nah, maka wajib pajak akan menerima SKPLB lagi yang baru. Jadi menambah kelebihan bayar dari SKPLB sebelumnya. Nah, kemudian penerbitan SKPN. SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. Kapan dilakukan? Setelah dilakukan pemeriksaan pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang. Berarti antara kewajiban pajak sudah sama dengan yang sudah dipenuhi oleh wajib pajak atau dari dibayar oleh wajib pajak, sehingga tidak kurang dan tidak lebih, maka diterbitkan SKPN, Surat Ketetapan Pajak Nihil. Kemudian pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau pembayaran pajak. Jadi tidak ada pajak tapi juga tidak bayar gitu kan. Tidak ada pajak terutang dan sekaligus memang tidak bayar pajak, baik dipotong pihak ketiga maupun tidak bayar sendiri, gitu. Maka akan diterbitkan SKPN. Baik, nah itu tentang ketetapan pajak. Kemudian penagihan pajak dan daluarsa penagihan pajak. Yang kedua ini. Penagihan pajak itu dilakukan oleh KPP. Ya. Kenapa? Karena sesuai dengan asas pemungutan pajak kita bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar sendiri, memotong sendiri, menghitung sendiri, melapor sendiri, gitu kan? Nah, ketika wajib pajak tidak memenuhi kriteria undang-undang terkait dengan membayar pajak, akan ditagih dengan berbagai macam instrumen. Nah, ini dasarnya itu kan. Pada dasarnya telah menerima STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan yang menyebabkan pajak kurang dibayar, SK keberatan yang juga menimbulkan pajak kurang dibayar, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang juga kurang bayar,
atau yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah. Maka KPP ya akan melakukan penagihan pajak. Ingat ini setelah dilakukan berbagai macam tindakan monitoring oleh kantor pajak, penerbitan tadi mestinya akan dibayar dalam waktu 1 bulan. Misalnya wajib pajak menerima SKPKB atau KBT gitu kan, maka harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak diterbitkannya surat-surat ini. Nah, ternyata sampai dengan jangka waktunya juga tidak dibayar juga. Maka KPP akan melakukan penagihan pajak. Oke. Nah, ketika dilakukan penagihan pajak, wajib pajak akan dikenakan sanksi bunga 2% per bulan. Sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang KUP, menyatakan bahwa pajak yang terutang menurut SKPKB, SKPKBT, SK kebetulan, SK keberatan, putusan banding atau putusan PK yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah apabila pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau pernah dibayar, bunga dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal STP. Nah, jadi di sini ketika wajib pajak harus membayar pajak karena penerimaan instrumen tadi, SKPKB, KBT dan seterusnya itu, mestinya dibayar 1 bulan kemudian setelah tanggal surat itu, ternyata kok terlambat ya, atau tidak sesuai dengan tanggal jatuh temponya, maka akan dikenakan sanksi 2% dimulai dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran atau tanggal STP. Lalu ayat 2, pajak yang terutang dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur menunda pembayaran. Nanti akan ditagih juga. Jadi wajib pajak yang kesulitan keuangan mengajukan permohonan untuk mengangsur pajak atau menunda pembayaran pajak. Kalau diperkenankan dengan kalau tidak salah sampai dengan 10 kali atau 10 angsuran begitu. Tapi tetap akan dikenakan sanksi bunga 2% ya. Sanksi bunga 2% dari pajak yang seharusnya dibayar. Dan ayat 3, kekurangan pajak yang belum dilunasi apabila wajib pajak diberikan penundaan penyampaian SPT tahunan PPh, bunga dihitung dari saat berakhirnya penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak. Di dalam undang-undang menyebutkan bahwa wajib pajak harus menyampaikan SPT tepat pada waktunya, yaitu tanggal 30 April untuk wajib pajak badan atau 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi. Tetapi sesuai dengan hak dari wajib pajak, boleh mengajukan permohonan untuk menunda penyampaian SPT tahunan PPh. Dalam undang-undang, penyampaian SPT tahunan yang ditunda itu diberi perpanjangan penyampaian SPT atau penundaan penyampaian SPT paling lama 2 bulan. Gitu ya. 2 bulan ya. Jadi keterangannya, apabila diberikan penundaan penyampaian SPT, bunga dihitung dari saat berakhirnya penyampaian SPT, gitu ya, sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak. Jadi kalau misalnya dia diperpanjang sampai dengan bulan Agustus, gitu ya, maka ngitungnya bunganya ya dihitung dari tanggal 30 April. 30 April, kemudian 30 Mei, 30 Juni, 30 Juli, dan 30 Agustus. Hitungnya berapa bulannya dari situ. Baik. Nah, kemudian kantor pajak juga bisa melakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Jadi penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan pasal 20 ayat 1 dan 3 Undang-Undang KUP.
Nah, sebabnya apa di situ? Surat paksa ini bisa dilakukan dalam hal tagihan pajak dalam STP, dalam SKPKB, dalam SKPKBT, dalam SK pembetulan, dalam SK keberatan, dalam SK putusan banding, putusan peninjauan kembali atau PK, yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah. Nah, di situ wajib pajak tidak dibayar sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3. Jadi sudah di atas 1 bulan. Jadi jatuh temponya 1 bulan sejak tanggal-tanggal ketetapan itu ternyata tidak dibayar. Setelah ditegur juga tidak juga dibayar. Maka KPP akan menagih dengan menggunakan surat paksa. Nah, ketika KPP mengajukan pembayaran atau mengajukan penagihan dengan surat paksa, maka penagihan yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang PPSP, singkatan dari penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, inilah yang kita sebut sebagai penagihan yang bersifat aktif. Ya, kalau KPP menagih dengan STP, SKPKB, SKPKBT, namanya penagihan yang sifatnya pasif. Nah, karena ini sudah pakai surat paksa, maka penagihannya disebut dengan atau dalam kelompok penagihan yang bersifat aktif. Kemudian di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KUP, KPP juga bisa melakukan penagihan seketika dan sekaligus, yaitu tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak, bisa pengurus, ya, bisa orang yang diberi amanah untuk itu ya, tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak, berarti sekaligus ya, dari semua jenis pajak, ya, masa pajak dan tahun pajak. Jadi nagihnya itu seketika dipanggil sekaligus, ya, seketika itu juga dan sekaligus. Nah, tentu ada sebabnya. Mengapa kok begitu? Kenapa? Karena di undang-undang penagihan itu ada tanggal jatuh temponya. Jadi selama belum tanggal jatuh tempo tidak akan ditagih dengan surat paksa atau penagihan yang sifat yang sekaligus dan sebagainya. Nah, karena ada sebab tertentu, maka KPP diberi kewenangan untuk menagih pajak seketika dan sekaligus. Nah, di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KUP memberikan batasan penagihan seketika dan sekaligus. Itu dilakukan dalam hal pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Ya, satu. Yang kedua, penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaannya di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Kemudian, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Maka, apabila wajib pajak memenuhi kriteria semacam ini, maka kalau dia mempunyai utang pajak,
yang berarti utang pada negara, maka negara mempunyai hak terlebih dahulu dibandingkan dengan pihak-pihak ketiga yang lain. Maka di dalam Undang-Undang Pajak menyebutkan bahwa kantor pajak atau Dirjen Pajak dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus. Nah, tadi sebutkan yang akan dikenakan penanggung pajak. Siapa sih penanggung pajak itu? Gitu ya. Nah, pada pasal 1 ayat 28, pasal 32 ayat 4 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan penanggung pajak untuk orang pribadi atau badan gitu ya, yaitu yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan Undang-Undang Pajak. Orang-orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang menentukan kebijaksanaan dan mengambil keperluan dalam kegiatan perusahaan, walau tidak tercantum dalam susunan pengurus dalam akte perusahaan, termasuk komisaris, pemegang dan pemegang saham pengendali. Nah, dalam hal ini ketika wajib pajak itu mengalami satu kondisi tertentu, mungkin akan dibubarkan, mungkin akan digabungkan dalam rangka untuk menghilangkan jejak pajak gitu ya, maka penanggung pajak inilah yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan kewajiban perpajakan. Ya. Baik. Kemudian pada pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP juga menyebutkan bahwa Fiskes itu mempunyai hak mendahului. Hak mendahului dalam hal apa? Ya. Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak, baik pokok pajak maupun sanksi administrasi dan biaya penagihan pajak. Jadi sanksi bunga, denda, kenaikan, begitu ya, atas barang-barang milik penanggung pajak. Jadi bahkan penanggung pajak itu tadi ya, itu mempunyai kewajiban sampai dengan hartanya, gitu, harta sampai di rumah. Sehingga sering kita dengar bahwa Dewan Komisaris atau yang pengendali ya, atau yang pemegang saham pengendali gitu, itu walaupun PT-nya itu nggak punya uang dalam rangka untuk bayar pajak pada negara, maka mereka itu masih bisa dimintai tanggung jawab untuk membayar utang kepada negara. Karena apa? Dia dianggap sebagai penanggung pajak. Oke, kemudian dikecualikan dari hak mendahului atau mendahulu adalah biaya perkara yang semata-mata disebabkan satu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak atau tidak bergerak. Kemudian yang kedua, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang dimaksud. Kemudian biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan atau penyelesaian suatu warisan. Jadi kalau harta milik perusahaan tadi dikeluarkan untuk ketiga jenis biaya ini diperkenankan karena dia masih punya hak lebih dahulu untuk penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi perusahaan misalnya atau sebab-sebab yang lain ya. Nah setelah itu baru Fiskes mempunyai hak mendahului setelah biaya-biaya semacam ini diselesaikan. Kemudian hak mendahului hilang sebelum lampau waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah kecuali apabila dalam waktu 5 tahun tersebut surat paksa untuk membayar telah diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran.
Oke. Lampau waktu 5 tahun dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa atau ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran. Jadi hak ini hilang, lampau 5 tahun, tetapi masih ada pengecualian. Jadi surat paksanya sudah diterbitkan sebelum 5 tahun gitu ya. Walaupun sudah melebihi 5 tahun, lebih 5 hari misalnya, maka tetap boleh dilakukan. Karena sudah prosesnya sudah dilakukan sebelum 5 tahun itu berakhir. Nah, kemudian daluarsa penagihan ya di dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak daluarsa setelah lampau waktu tahun. Waktu 5 tahun ya. Sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau bagian pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian daluarsa penagihan pajak tertangguh. Jadi daluarsanya tertangguh gitu kan. Jadi artinya setelah lewat waktu 5 tahun ya masih boleh maksudnya tertangguh itu apabila diterbitkan surat paksa. Kita lihat daluarsa sejak kapan? Tanggal pemberitahuan surat paksa. Kalau pemberitahuan surat paksa itu sebelum 5 tahun ya berarti tertangguh, jadi masih boleh ditagih. Yang kedua adalah ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung seperti ini. Diterbitkan SKPKB X pasal 13 ayat 5, SKPKB T X pasal 15 ayat 4 karena wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar putusan pengadilan. Kemudian dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, maka daluarsanya sejak ini masing-masing ya. Saya kalau pengakuan utang pajak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran. Kemudian kalau terbitkan SKPKB X pasal 13 ayat 5 tanggal penerbitan surat ketetapan. Kemudian kalau sebab dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, tanggal penerbitan surat perintah penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Baik, untuk yang pertama kita break dulu, nanti kita lanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu tata cara penghapusan